Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kansa Asmilia. Kali ini saya akan mengulas novel yang berjudul Milea, Suara dari Dilan, karya Pidi Baik. Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah kisah akan berubah jika diceritakan oleh tokoh yang berbeda? Bagaimana jika selama ini kita hanya mengetahui satu sisi cerita, sementara sisi lainnya menyimpan alasan, penyesalan, perasaan yang tidak pernah terungkap? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dijawab melalui novel Milea, Suara dari Dilan. Berbeda dengan dua novel sebelumnya yang menggunakan sudut pandang Milea, kali ini Pidi Baik menghadirkan cerita menggunakan sudut pandang Dilan. Perubahan perspektif ini menjadi daya tarik utama karena pembaca akhirnya dapat memahami apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh Dilan selama menjalani hubungan dengan Milea. Cerita ini diawali dengan pengenalan kehidupan Dilan sejak kecil, latar belakang keluarganya, hingga perjalanan yang membentuk karakter Dilan menjadi sosok yang pemberani, humoris, romantis, sekaligus penuh teka-teki. Dari sinilah pembaca mulai memahami bahwa di balik sikap santainya, Dilan menyimpan banyak pergulatan batin. Novel ini kemudian membawa kita kembali pada momen-momen yang sudah dikenal dalam seri sebelumnya. Namun, kali ini setiap perwisata memperoleh makna baru karena dijelaskan dari sudut pandang Dilan. Pembaca akhirnya mengetahui alasan dibalik berbagai tindakan uniknya, bagaimana ia menghadapi konflik dalam persahabatan, keterlibatannya dengan game motor, hingga penyebab berakhirnya hubungan cintanya dengan Milea. Menurut saya, keutamaan novel ini terletak pada keberhasilan Pidi Baik menghadirkan perspektif yang lebih utuh terhadap sebuah hubungan. Selama ini, pembaca mungkin lebih mudah memahami perasaan Milea. Namun, melalui novel ini, kita belajar bahwa setiap konflik selalu memiliki dua sisi yang layak didengarkan. Gaya bahasa Pidi Baik tetap menjadi ciri khas yang sulit ditiru. Kalimat-kalimatnya sederhana, ringan, mengalir, tetapi mampu menghadirkan humor yang khas sekaligus menyentuh perasaan pembaca. Dialog-dialog yang unik membuat cerita terasa hidup dan tidak membosankan. Banyak kutipan yang sederhana tetapi mengandung makna mendalam tentang cinta, persahabatan, dan kehidupan. Tidak hanya menyajikan kisah cinta remaja, novel ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya komunikasi. Dilan dan Milea sebenarnya saling mencintai, tetapi kesalahpahaman, ego, dan kurangnya keterbukaan yang membuat hubungan mereka menjadi retak. Novel ini juga memiliki beberapa kekurangan karena merupakan penceritaan ulang dari sudut pandang yang berbeda. Sebagian besar peristiwanya sudah muncul pada dua novel sebelumnya. Bagi pembaca yang telah mengikuti seluruh seri Dilan, beberapa bagian mungkin terasa berulang sehingga tempo cerita menjadi sedikit lambat. Selain itu, novel ini kurang cocok dijadikan bacaan pertama bagi pembaca yang belum mengenal seri Dilan sebelumnya. Tanpa memahami dua novel terdahulu, beberapa konflik, hubungan antar tokoh, dan emosi dalam cerita akan terasa kurang kuat. Meskipun demikian, menurut saya kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas novel secara keseluruhan. Justru, melalui sudut pandang Dilan, pembaca memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter yang selama ini hanya dipandang dari luar. Bagi saya pribadi, pesan paling berharga dari novel ini adalah bahwa setiap orang memiliki alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Sebelum menilai seseorang, kita perlu memahami cerita dari sisi yang lain. Novel ini juga mengajarkan bahwa komunikasi yang baik, kejujuran, dan kerendahan hati jauh lebih penting daripada mempertahankan ego.
saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pidi Bait karena berhasil menghadirkan sebuah penutup trilogi yang tidak hanya romantis, tetapi juga penuh refleksi kehidupan. Milea, Suara dari Bilang, bukan sekedar novel tentang kisah cinta remaja, melainkan tentang proses bertumbuh, belajar menerima kenyataan, memahami orang lain, dan berdamai dengan masa lalu. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Cinta saja tidak selalu cukup jika dibarengi dengan kejujuran, saling percaya, dan kemampuan memahami sudut pandang pasangan. Salam literasi untuk sahabat literasi yang membangun generasi emas tahun 2045.